Semoga semua yang sudah subscribe dan ikut mendukung channel ini diberikan kelimpahan rizki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir batin. Amin. Itu di pangkuannya. Ketika ia hendak bertanya, terdengar suara langkah dari dalam rumah. Seorang perempuan keluar dari balik tirai. Usianya mungkin sekitar 40. Mengenakan kebaya biru tua dengan rambut disanggul rapi. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. "Terima kasih sudah datang jauh-jauh," ucap perempuan itu lembut. "Tak semua bisa sampai ke sini." Raka berdiri dan menyerahkan paket itu dengan kedua tangan. "Ini, saya hanya menjalankan tugas." Perempuan itu menerima kotaknya dengan hati-hati, lalu menatapnya lama. Ia tidak membuka paket itu, hanya memeluknya pelan, seolah benda itu sudah sangat ia nanti. "Saya bisa pulang sekarang, Bu?" tanya Raka pelan, merasa tak nyaman dengan suasana yang terlalu hening. Perempuan itu tak langsung menjawab. Ia menoleh ke lelaki tua yang masih duduk di pojok, lalu kembali menatap Raka. "Duduklah sebentar. Kami ingin mengenalmu lebih dulu." Raka tak punya alasan untuk menolak. Ia duduk kembali, tapi kali ini matanya melirik keluar jendela. Ia baru sadar satu persatu warga kampung mulai keluar dari rumah mereka. Ada lelaki tua, ibu-ibu dengan kebaya lusuh, anak-anak kecil yang berdiri tanpa suara. Semuanya diam, berdiri di teras masing-masing, memandang ke arah rumah panggung tempat Raka berada. Wajah-wajah itu tak tampak marah, tidak pula tersenyum. Hanya menatap tenang, seolah sedang menilai sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Raka menelan ludah. Tangannya mulai berkeringat, dan ia tidak tahu harus bicara apa. Perempuan itu duduk di hadapannya, meletakkan kotak di pangkuan, lalu berkata lirih, "Sudah lama kami menunggu hari ini." Raka membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Detak jam di dinding terdengar makin keras di telinganya. Lelaki tua masih tak bergeming, perempuan itu tetap tersenyum kecil. Seolah semua ini sudah bagian dari rencana yang mereka tahu, dan Raka tidak. Langkah Raka terasa berat saat ia meninggalkan rumah panggung besar itu. Perempuan berkebaya tadi hanya mengangguk kecil saat ia pamit, lalu masuk kembali ke balik tirai tanpa kata lain. Lelaki tua yang mengantarnya pun tak bicara banyak, hanya menunjuk arah jalan timur sebagai jalur keluar dari kampung. Raka menuruni tangga rumah itu dengan hati gelisah, menyusuri jalan lurus yang tampak sama seperti saat ia datang. Tapi kini suasananya lebih sepi. Bahkan suara langkah kakinya sendiri terdengar lebih pelan, seolah tanah di bawahnya menyerap bunyi. Di perempatan kecil tadi, bangku tua di bawah pohon masih ada, tapi kini tak ada siapa-siapa. Rumah-rumah yang tadinya tertutup rapat sekarang kembali hening. Tirai jendela tidak lagi bergoyang. Warga yang tadi sempat keluar